pengorbanan ini, selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego. Selanjutnya, pengorbanan juga punya manfaat apa? Melatih diri kita untuk tidak terikat. Kalau urusan harta berarti kalau bahasa Jawanya tidak kedunyan. Kalau urusan uang berarti tidak motor duiten. Ketika kaya plus ilmu bergabung, lahirnya inovasi. Sebaliknya, kalau kekayaan itu kombinasinya lawannya ilmu, kebodohan, kemungkinan lahirnya bukan inovasi-inovasi, tapi kerusakan-kerusakan. Kalau ilmu kombinasi dengan kebebasan, insya Allah melahirkan kebahagiaan, kebenaran. Tapi kalau kebebasan ini kombinasi dengan kebodohan, lahirnya chaos, pasti kekacauan. Kalau ilmu kombinasi dengan kekuasaan, insya Allah melahirkan keadilan. Tapi kalau kekuasaan kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan hasilnya juga kerusakan, kezaliman. Bahkan kalau ilmu kombinasi dengan kemiskinan, lahirnya insya Allah adalah kemungkinan lahirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Mari tetap kita niatkan ngaji malam hari ini sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri lewat jalan ilmu. Karena betapapun situasi hidup kita, kalau itu kombinasinya dengan ilmu, insya Allah yang lahir adalah kebaikan dan juga keberkahan. Kalau ilmu kita kombinasikan dengan kekayaan, kemungkinan akan lahir inovasi-inovasi. Karena orang berilmu yang kaya berarti dia punya modal. Ketika kaya plus ilmu bergabung, lahirnya inovasi. Sebaliknya, kalau kekayaan itu kombinasinya lawannya ilmu, kebodohan, kemungkinan lahirnya bukan inovasi-inovasi, tapi kerusakan-kerusakan. Kalau ilmu kombinasi dengan kebebasan, insya Allah melahirkan kebahagiaan, kebenaran. Tapi kalau kebebasan ini kombinasi dengan kebodohan, lahirnya chaos, pasti kekacauan. Kalau ilmu kombinasi dengan kekuasaan, insya Allah melahirkan keadilan. Tapi kalau kekuasaan kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan hasilnya juga kerusakan, kezaliman. Bahkan kalau ilmu kombinasi dengan kemiskinan,
lahirnya insya Allah adalah jiwa-jiwa yang qanaah. Tapi kalau kemiskinan ini kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan lahirnya adalah perilaku-perilaku kejahatan. Jadi teman-teman, untuk kualitas diri kita, kemuliaan hidup kita, situasi apapun yang kita alami, kombinasinya akan bagus kalau itu plus ilmu. Malam hari ini kita coba untuk menambah wawasan kita. Kita akan membahas tentang pengorbanan, bagian dari tema besar falsafah hidup. Baik, bismillah, kita mulai kajian tentang falsafah hidup, pengorbanan. Apa sih pengorbanan itu? Definisinya banyak, silahkan dibaca ya teman-teman, harus banyak baca buku-buku. Harus meluaskan wawasannya. Jangan hanya fokus di satu perspektif, tapi kalau bisa perkayalah dari banyak perspektif. Malam ini saya tidak membawa definisi khusus dari buku, saya ngambil variabel-variabel dari banyak buku yang mendefinisikan pengorbanan. Dari yang saya dapat tentang pengorbanan ini, menurut saya yang dimaksud pengorbanan itu berhubungan dengan beberapa variabel itu. Kalau di saya itu saya sebut ada 6. Kapan sesuatu itu bisa disebut pengorbanan? Yang pertama ada kesadaran, yang kedua ada memberi atau mempersembahkan, yang ketiga ada unsur berharga atau bernilai, yang keempat ada yang dimiliki, yang kita miliki, yang keenam alasannya, prinsip tertentu atau nilai tertentu, yang kelima, yang keenam tujuannya, biasanya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mari kita lihat satu-satu ya, pelan-pelan, karena kalau agak cepat mungkin menangkapnya agak susah karena kita pakai audio. Visualnya silahkan dilihat di tulisannya. Kalau saya ngomongnya cepat, saya takutnya teman-teman agak kerepotan. Makanya saya ngomongnya agak lambat. Nanti kalau butuh cepat, silakan dicepatkan sendiri. Di rekamannya pastinya. Oke, yang pertama pengorbanan itu kesadaran. Jadi agar nilai pengorbanan itu memang bernilai pengorbanan, ya harus sadar bahwa kita sedang melakukan pengorbanan. Kalau tidak sadar itu namanya kecelakaan. Wong pengorbanan itu kita kehilangan sesuatu, memberikan sesuatu. Kalau itu tidak sadar kan namanya kehilangan, kecelakaan. Maka harus ada kesadaran. Tidak bisa kita bilang rasa-rasanya saya sudah berkorban banyak. Ulah kok rasa-rasanya? Lah memang niatnya ingin mengorbankan apa tidak? Kalau kemarin memang tidak sadar tiba-tiba kehilangan atau tidak sadar tiba-tiba memberikan sesuatu, ya kamu sedang tidak berkorban. Tadi kamu mungkin tertipu atau kamu mungkin sedang kecelakaan karena kamu kehilangan sesuatu padahal ya tidak niat. Kesadaran itu kalau dalam agama kan nanti berarti ada niatnya memang dilakukan secara sengaja. Jangan sampai melakukan pengorbanan tidak sengaja. Oke, ya itu uraiannya panjang tapi teman-teman pasti ngerti ya kalau kesadaran. Yang kedua, setelah sadar, aspek kedua pemberian. Jadi kita memberi atau mempersembahkan kepada yang di luar diri kita. Jadi sadar untuk memberi atau mempersembahkan. Yang ketiga, yang berharga. Kalau tidak berharga, ya namanya bukan pengorbanan, tapi mungkin kamu sedang buang sampah, bersih-bersih, yang tidak kamu suka, yang kamu berikan itu bukan pengorbanan.
Makanya ada ayat yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Belum termasuk kebaikan kalau kamu belum memberikan atau mempersembahkan apa yang kamu sukai. Pak, saya rajin sedekah kok Pak. Saya setiap tahun sekali mensedekahkan bekas-bekas baju yang saya tidak suka. Wah, ya itu sedekah ya, tapi pengorbanan mungkin tidak. Wong ya kamu sudah tidak suka kan berarti mau kamu buang. Mau kamu singkirkan. Nah, iya ada pahalanya insya Allah wong sedekah, tapi tidak termasuk pengorbanan. Kebaikannya kurang besar, tetap baik. Tapi baik yang sejati, yang lantanalul birro tadi, harus yang tunfiku ma tuhibbun. Jadi engkau berikan yang engkau sayangi, engkau cintai. Barang ya maksudnya. Oke, jadi sadar memberi yang berharga. Makanya korban itu ya binatang-binatang yang secara mudahnya termasuk yang berharga. Zaman Nabi kan ini binatang ternak yang manfaatnya banyak. Sapi, kambing, onta, itu kan dipandang berharga. Terus yang keempat, yang kita miliki pastinya ya. Tuh. Jangan mengorbankan miliknya orang lain, kamu tidak punya hak. Itu namanya ngambil miliknya orang lain. Yang milikmu sendiri yang berharga, berikanlah. Jangan hanya nyuruh orang memberikan yang berharga, ya kamu sendiri harus memberikan. Itu namanya pengorbanan. Jadi aktivitas sadar memberi atau mempersembahkan yang berharga, yang dimiliki. Terus biasanya karena prinsip atau nilai tertentu yang kita percayai kebenarannya. Misalnya ada pahlawan berkorban demi nusa bangsa, negara, agama, itu kan ada prinsip yang dia yakini kebenarannya. Daripada orang Indonesia, saudara-saudaraku ini hidup terjajah, aku yang berjuang. Biarlah aku yang dipenjara, biarlah aku yang dipukuli, biarlah aku korbannya, tapi nantinya orang-orang akan bahagia. Ada prinsip yang diyakini. Atau prinsip perintah agama. Aku percaya bahwa Allah itu maha tahu tentang yang terbaik untukku dan Allah menyuruhku berkorban, maka aku berkorban. Nah, itu berarti ada prinsip di balik itu. Prinsip ini penting biar menguatkan kesadaran tadi. Biar kalau orang tanya, kenapa sih mas harus berkorban, kamu bisa jawab. Kenapa ada dasarnya. Mengapa sih kamu kok sampai segitunya berkorban untuk calon istrimu itu? Kan kamu kalau gini kan bisa jawab, kalau kamu ada prinsipnya. Ya karena saya cinta padanya, karena aku suka padanya, biar dia tetap dekat dengan aku dan seterusnya. Itu berarti ada prinsip atau nilai yang diperjuangkan. Selain prinsip atau dasar, ada juga biasanya tujuannya. Tujuan yang tentunya lebih tinggi dari yang dikorbankan tadi. Biasanya ada itunya. Meskipun tidak selalu sebenarnya. Tujuan itu gini, kalau kita ingin bakar sampah, saya dulu guru saya pakai ilustrasi begitu, kita kan butuh korek. Bakar itu kan butuh api, tapi kita harus punya modal. Kita mengorbankan api juga lewat korek api. Korek api ini sebenarnya sudah api, tapi kita korbankan untuk mencari api yang lebih besar. Untuk tujuan yang lebih tinggi. Kita tadi misalnya sama calon istri atau calon suami mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan modal, uang untuk neraktir, untuk macam-macam. Kamu kan punya target lebih tinggi. Biar dia tetap mau terus sama aku misalnya. Nah, itu target yang lebih tinggi. Jadi, ya kalau agama mencari ridhonya Allah, mencari sayangnya Allah.
mencari kedekatan dengan Allah. Itu kan tujuan yang lebih tinggi. Apalah artinya seekor kambing, apalah artinya seekor sapi. Demi yang maha segalanya. Itu berarti ada tujuan yang lebih tinggi. Jadi korban itu secara definisi ada 6 variabelnya, yaitu kesadaran untuk memberi atau mempersembahkan yang berharga yang kita miliki dengan dasar prinsip atau nilai tertentu untuk tujuan tertentu yang lebih tinggi. Ini definisi umum dulu ya tentang pengorbanan. Nanti belakangan kita tarik ke upacara korban, ritual korban yang kita jalankan setiap Idul Adha. Terus selanjutnya, pengorbanan dalam hidup ini sebenarnya adalah sebentuk sunnatullah. Ayo kita pahami pelan-pelan di mana sunnatullahnya. Diawali dari hakikat kehadiran kita di muka bumi. Allah kan berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng? Kehadiran manusia di muka bumi ini kan tidak iseng, tidak kebetulan. Tapi ada tujuannya, ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Yang pertama ini, berarti kita tidak boleh sesuka hati, karena kita mengemban amanah, kita punya tanggung jawab. Untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, kita kan harus berusaha, berjuang, tidak otomatis. Beda dengan semua makhluk yang lain. Makhluk yang lain punya tugas masing-masing di muka bumi yang berjalan otomatis. Hewan, tumbuhan, langit, mendung, dan macam-macam itu jalannya sudah otomatis, sudah eksak. Tapi manusia untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita diam saja, ya tidak akan jalan amanah dan tanggung jawab itu. Bahkan jalan tapi tidak hati-hati pun kadang-kadang ya keliru. Tidak jadi mengemban amanah, tidak jadi menjalankan tanggung jawab. Maka harus diperjuangkan, dipelajari. Kita belajar ini kan dalam rangka itu. Kita ngaji, kita cari ilmu itu kan dalam rangka itu. Jadi kita hidup di dunia ini tidak iseng, tidak asal, ada amanah dan tanggung jawab yang itu harus diusahakan untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya untuk suksesnya amanah tadi, untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi, mau tidak mau kita butuh pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin ya kita nyari enaknya saja, melupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Ya paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini sifatnya fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Kalau perjuangan kita tidak sukses, amanah dan tanggung jawab tidak akan terlaksana. Bahwa manusia harus mengusahakan sehingga amanah dan tanggung jawab itu terlaksana, sementara usaha itu menuntut pengorbanan.
itulah yang kita sebut nanti, oh ternyata pengorbanan itu sunnatullah. Orang yang tidak mau berkorban, nyari enaknya sendiri saja, ya ndak jadi sukses menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hari ini kan banyak orang mengeluh, macam-macam yang dikeluhkan, macam-macam yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus. Tidak mau sedikit berkorban demi suksesnya amanah dan tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Maka ketika kita besok lusa itu disunahkan untuk berkorban, sebenarnya pelajaran besarnya antara lain adalah mbok yo mental kita itu tidak mental yang manja, yang nyari enak, terus nyari seneng terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita ya memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia kenapa korban ini disunahkan kalau dalam Islam. Nanti kita lihat masih sangat banyak rahasia-rahasia yang lain, hikmah-hikmah yang lain. Oke, jadi teori pertama tentang pengorbanan, yaitu pengorbanan adalah sunnatullah. Yang kedua, ini teorinya masih mirip. Korban adalah modus dalam hidup untuk kita sukses. Nah, ini saya bawa 3 peribahasa sekaligus. 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Jawa. Mungkin teman-teman dari banyak daerah yang lain punya peribahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa there is no free lunch. Jadi tidak ada makan yang gratis. Jadi kalau tiba-tiba kok temenmu neraktir, kan itu nama lainnya itu. Ayo tak traktir, itu biasanya yo ono karepe, ada keinginannya. Jadi there is no free lunch itu tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa kok temanmu itu mau berkorban neraktir kamu, mau berkorban jemput kamu, mau berkorban apalah yang ditujukan padamu, pasti ada pamrihnya. Itu maksudnya pepatah itu begitu. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Lah kok enak minta makan siang tok, apalagi tiap hari. Mesti ono karepe itu. Carilah pasti ada. Itu maksudnya peribahasa itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu ya memang begitu. Kalau untuk sampai pada yang dia inginkan pasti ada yang dia korbankan. Ya kalau temenmu tadi ya dengan cara neraktir. Yang kedua, kalau ini dalam bahasa Indonesia, ini sering kita dengar kadang-kadang. Kalau ada orang ngomong, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Nah, ini saya analogikan tadi pakai korek. Jadi ya butuh modal, butuh ada yang dikorbankan. Maksudnya teman-teman pasti sudah paham, saya tidak harus menjelaskan detail. Ada yang dari bahasa Jawa, Jerbasuki mawa beyo. Kesuksesan itu butuh biaya, butuh modal. Tidak bisa nyari enaknya saja, tidak bisa nyari senengnya saja sesuai keinginan kita. Jadi pengorbanan itu adalah modusnya hidup untuk sukses. Orang yang tidak mau sama sekali berkorban, orang yang hanya nyari enaknya sendiri terus dalam hidup, hati-hati, kemungkinan dia susah nanti suksesnya. Kenapa? Karena kesuksesan itu butuh pengorbanan. Jerbasuki mawa beyo. Apalagi hari ini ya, kalau
Teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu kan sedang galau luar biasa di era COVID ini karena ada biaya tambahan untuk belajar, yaitu online, butuh kuota. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google, itu kan nambah biaya tambahan. Tapi ya situasinya memang begitu. Anggap saja, wong mau ndak mau ya harus kita jalani. Diniati saja bahwa itu jihad kita, pengorbanan kita. Semoga nantinya akan lahir kesuksesan-kesuksesan yang menyusul karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah melihat jerih payah kita hari-hari ini. Jerbasuki mawa beyo. Saya bawa satu teori, satu ilustrasi dari buku yang judulnya Think and the Tipping Point. Karangannya Malcolm Gladwell. Katanya Gladwell, dia ngitung, untuk seseorang ini jadi ahli dan sukses di satu bidang, ya ini mungkin hitung-hitungan kira-kira. Katanya Gladwell, seseorang harus bekerja minimal 10.000 jam terbang. Kalau dihitung secara matematika, 10.000 jam terbang itu, kalau kita kerjanya 8 jam sehari, seminggu 5 hari, Sabtu minggunya libur, itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk jadi ahli. Oh, ini teorinya silahkan didiskusikan sama teman-teman ya. Sekarang kan banyak ahli dadaan. Ada yang baru membaca satu buku, satu kitab, terus merasa ahli. Nah, ahli itu katanya Gladwell tadi dia harus punya 10.000 jam terbang. Berarti 4-5 tahun dia kerja keras mendalami disiplin yang dia inginkan. Itu minimal. Kalau agama ya berarti kamu mondok dulu deh minimal 5 tahun. Itu kalau pakai teorinya Gladwell. Baru lumayan wawasannya, baru pantes lah kalau disebut ahli. Oke, ya itu cuma ilustrasi. Ya monggo teman-teman di analisis sendiri apa ya. Atau mungkin bagi yang kapasitasnya besar, cerdas luar biasa, ya mungkin tidak butuh 4-5 tahun lah, sebentar bisa ahli. Ya tapi kapasitas yang besar ini. Kapasitas ini kan setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang lebih lambat. Karena mungkin disiplinnya susah atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi yang jelas tetap butuh kerja keras dan pengorbanan. Inilah modusnya sukses dalam hidup. Terus, nah sekarang karakter yang mendukung. Karakter yang mendukung ini berarti jiwa-jiwa yang mau berkorban, jiwa-jiwa yang dengan sukarela, rela untuk berkorban, itu jiwa-jiwa yang punya kualifikasi tertentu. Punya karakter tertentu yang bisa mengarah ke sana. Yang pertama apa? Orang yang biasanya mudah dan gampang untuk memberikan persembahan pengorbanan itu orang yang jiwanya punya empati. Empati itu ada filosof hermeneutik namanya Wilhelm Dilthey. Empati itu definisinya adalah transposisi. Empati itu kalau engkau bisa memposisikan dirimu di posisi objek atau orang yang kamu baca, itu empati. Kalau lihat temenmu misalnya sedang sedih karena kuliah tidak lulus-lulus misalnya, nah itu empati, itu kamu ikut merasakan yang dia rasakan. Seandainya aku yang tidak lulus-lulus, betapa sedihnya, betapa galaunya, maka aku pahami kesedihannya, kegalauannya. Itu empati. Seandainya aku yang jadi dokter, jadi perawat, yang harus merawat orang-orang yang kena COVID,
sebenarnya ya agak enggan, gimana wong itu kewajiban. Dengan resiko dirinya sendiri kena, maka keluhan mereka aku bisa paham. Ini namanya empati. Memposisikan diri di posisi orang yang engkau baca. Seandainya aku yang miskin seperti itu, seandainya aku yang keleleran di pinggir jalan 3-4 hari tidak makan, seandainya aku yang hidup di pelosok pedalaman, jangankan sinyal, misalnya telepon biasa aja tidak nyambung, gimana harus kuliah online misalnya, wah bisa kurasakan kegalauannya kalau sekarang semua harus online, termasuk sekolah, termasuk kuliah. Ini namanya empati. Orang yang punya jiwa empati inilah yang mudah nanti untuk berkorban. Mudah untuk diminta pengorbanannya. Semakin besar daya empatinya, biasanya semakin dia mudah toleran, mudah membantu, mudah terjun ke lapangan untuk memberikan apa yang dia miliki. Ini karakter pertama. Maka pupuklah atau hidupkanlah karakter ini dalam dirimu. Semakin banyak orang yang punya karakter empatik ini, mungkin Indonesia ini semakin mudah bangkit dari banyak masalah. Karena selama ini banyak masalah menurut saya muncul karena menipisnya empati dan naiknya ego. Setiap orang hanya tahu dan membaca kebenarannya sendiri, situasinya sendiri, pemahamannya sendiri, kurang keluar untuk mengempati orang-orang di sekitarnya. Oke, terus yang kedua, karakter yang mendukung jiwa korban adalah believe on a just world. Yaitu orang yang punya keyakinan dunia ini bisa ditata, bisa diatur, bisa ditertibkan, bisa jadi adil. Ini dengan kata lain orang yang berpikirnya optimis. Enggak. Iya, saya akan berkorban demi orang ini bahagia, demi lingkunganku beres. Saya akan capek, enggak apa-apa, asal teman-temanku semua kebutuhannya terpenuhi. Loh, ini kan kalau orang enggak berpikir positif, optimis, susah. Kalau orang berpikirnya begini, alah, kayak Indonesia ini mbok presidennya malaikat juga akan tetap kacau. Kemungkinan orang yang berpikir semacam ini tidak akan berjuang lagi sudah. Wong malaikat aja nggak ngatasi, apalagi manusia. Mental belief on a just word-nya tidak keluar. Jadi yakinlah bahwa dunia ini bisa adil kok. Dunia ini bisa ditata. Wong manusia itu punya akal, manusia itu punya budi, bisa diberitahu, bisa diatur. Jadi ini lebih mudah membuat orang mau berkorban. Kita kan males mau berkorban capek-capek, tapi tidak mungkin Indonesia bisa damai, tidak mungkin kita ini bisa tentram, tawuran, ya wes. Tidak jadi berarti. Ngapain kita capek-capek korban, ngapain kita capek-capek ngasih orang lain, sudahlah, tidak usah. Nah, tidak believe on a just world. Percayalah, mungkin kok lahirnya keadilan di muka bumi ini. Nah, ini orang yang mentalnya begini, biasanya lebih mudah untuk dituntut berjuang, dituntut berkorban. Yang ketiga, orang yang mampu mengkontrol mentalnya, dirinya. Kalau di situ ditulis mengontrol diri secara internal. Nama lainnya orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya itu orang yang kalau ada wawasan baru yang baik, kalau ada kebenaran yang lebih benar dari yang dia yakini sebelumnya, ini mudah mengadaptasinya.
Oh iya, saya kemarin salah. Yang benar ini nih. Oke, sekarang aku ganti ini. Ini orang jago ini. Bisa mengontrol dirinya. Banyak orang tidak bisa seperti ini. Banyak orang terkungkung oleh egonya. Ya menurut saya itu lebih benar sih. Tapi, mesti ono tapi nih. Karena dia tidak mau jatuh. Nah, orang yang mampu mengontrol dimensi internal dirinya, ini orang yang bisa menguasai dirinya. Kalau waktunya ndak boleh, ya dia bisa bilang ke dalam dirinya, ndak, itu ndak boleh loh ya. Kalau waktunya boleh, kalau ini boleh. Nah, kalau ini bagus, meskipun bukan milikku tapi menurutku itu bagus. Tapi yang ini menurutku jelek, meskipun ini milikku sendiri. Ini susah orang bisa objektif dan mengontrol dirinya untuk berlaku objektif seperti ini. Tapi semakin orang bisa begini, semakin mudah dia berkorban. Misalnya, korban itu membawa kepuasan diri loh. Kalau kita lihat orang lain bahagia, kita pun akan bahagia. Loh, ini orang yang bisa mengontrol dirinya, dia bisa bahagia beneran dengan cara memberi orang lain. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia sudah mampu menaklukkan dirinya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ego yang rendah. Ego yang rendah tadi, kayak tadi kan empati lawannya ego. Semakin rendah ego, semakin mudah orang berkorban. Semakin tinggi ego, semakin susah berkorban, atau kalau melakukan korban, pamrihnya besar. Nah, teman-teman, berarti lahirkan jiwa-jiwa penuh pengorbanan antara lain dengan cara peliharalah empati dalam dirimu, percayalah akan adanya dan mungkinnya dunia yang adil, tertib, baik, kuasai dan kontrol dirimu, dan yang terakhir, egomu jangan terlalu tinggi. Semakin tinggi egomu, semakin susah engkau berkorban untuk orang lain. Karena pikiranmu hanya tentang dirimu saja. Seolah-olah dunia ini isinya hanya engkau, dan seolah-olah engkau yang paling penting di muka bumi ini. Yang semacam ini biasanya susah berkorban, bahkan mungkin dia menuntut orang lain berkorban untuk dirinya. Jadi, teman-teman, mulai sekarang latihan ini. Karena tadi ya, kenapa sih Pak kok tidak menghidupkan jiwa penuh pengorbanan? Loh, wong sukses itu butuh pengorbanan, seperti yang saya jelaskan di depan. Dan yang kedua, ternyata sunatullah dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai makhluk Allah, Abdullah dan Khalifatullah, ya kita harus mau dan harus mampu berkorban. Terus kita lanjutkan. Selanjutnya, pengorbanan adalah manifestasi dari satu watak yang kita kenal sebagai cinta. Orang itu kalau mode hidupnya adalah cinta, maka pengorbanan itu bukan sesuatu yang berat. Kalau orang sudah jatuh cinta, tadi kan di antara yang memudahkan orang berkorban itu kan ego yang rendah. Dalam cinta, bahkan ego ini bisa serendah mungkin, ada yang bilang bahkan sampai hilang. Karena dalam cinta, yang ada di pikiran, yang hidup dalam diri seorang pecinta adalah yang dia cintai. Bagi orang yang seperti ini, bahkan hidupnya sendiri adalah persembahan terhadap yang dia cintai. Maka pengorbanan itu dekat dengan cinta. Pengorbanan yang tulus adalah manifestasi dari cinta yang juga tulus. Rumus pertama itu. Sebaliknya, kalau engkau cintamu tulus, maka akan lahir dari situ pengorbanan yang sama tulusnya.
Tapi kalau cintamu berpamrih, ya pengorbanannya menanti balasan, menanti terwujudnya pamrih tadi. Jadi ini ada hubungan timbal balik. Orang yang pecinta sejati akan terdidik dirinya untuk mudah melakukan pengorbanan. Dan orang yang membiasakan dirinya untuk berkorban, menghidupkan karakter-karakter seorang yang mudah berkorban, maka akan terbentuk jiwa pecinta dalam dirinya. Kalau cintanya masih berpamrih, ya pengorbanannya juga masih berpamrih, masih ingin balesan. Kamu sudah tak traktir hampir tiap malam minggu, masa di WA saja ndak bales? Nah, itu mungkin ada pamrihnya. Minta dibales. Minta rewardnya. Minta balasannya. Kalau masih ada pamrih-pamrih berarti belum tulus. Ya pengorbanannya juga belum tulus. Dikalkulasi terus, dihitung terus. Selama aku bersamamu, sudah habis berapa aku? Nah, itu berarti masih kalkulasi-kalkulasi yang berpamrih, bukan cinta. Maka biasakan berkorban, biasakan melakukan pengorbanan. Selain tadi dia sebagai jalan untuk sukses, dia juga sebagai manifestasi dari cinta. Oke, saya lanjutkan. Jadi manfaat pertama itu. Selanjutnya, pengorbanan juga punya nilai pembebasan diri dari ego. Orang yang berkorban itu kan orang yang sedang nantang egonya. Manusia itu kan biasanya ingin senangnya sendiri, ingin enaknya sendiri, ingin benarnya sendiri. Sementara dalam berkorban, itu orang melakukan yang sebaliknya. Dia ingin orang lain bahagia. Dia ingin yang dia miliki diberikan pada orang lain. Jadi ini kan nabrak semua dengan ego. Maka berkorban itu ekuivalen dengan ketika orang membebaskan diri dari egonya. Jadi lanjutannya cinta tadi, berkorban itu manifestasi dari cinta, dan berkorban itu pembebasan diri dari ego. Ya, karena kalau egonya masih besar, pengorbanannya juga biasanya masih ada pamrih-pamrih egoisnya. Jadi pamrih egois itu, contohnya di situ saya tulis misalnya kalau ada orang ngomong, loh, saya melakukan ini demi cinta misalnya. Karena aku mencintaimu maka aku lakukan ini. Sudah aku korbankan macam-macam banyak hal untukmu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ya pusatnya masih aku. Kalau pusatnya masih aku, masih egois. Kalau masih egois biasanya pengorbanannya belum tulus. Masih ada pamrih-pamrih. Maka pengorbanan ini selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego. Selanjutnya, pengorbanan juga punya manfaat apa? Melatih diri kita untuk tidak terikat. Kalau urusan harta berarti kalau bahasa Jawanya tidak kedunyan. Kalau urusan uang berarti tidak motor duiten. Kalau urusan pokoknya tidak terikat dunia. Tidak terikat dunia itu ya
Dunia itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu kita berati dalam hidup ini. Orang yang mudah berkorban, basa Jawa ini mungkin nyah-nyoh, itu kan orang yang tidak sangat terikat dengan hartanya. Orang yang pelit, orang yang susah sekali berkorban, itu biasanya orang yang sangat terikat dengan kepemilikannya. Semakin orang terikat dan tergantung pada kepemilikan, biasanya semakin susah dia berkorban. Ini sapiku, aku sudah memelihara sejak dia pedet, sejak dia kecil. Masa harus dikorbankan? Ini kalau dijual kan mahal untuk ini. Itu ada keterikatannya. Jadi pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat. Kenapa? Karena semakin terikat kita dengan dunia, semakin berat langkah kita untuk mendekat ke Allah. Untuk ilaihi roji'un. Maka agama di antara hikmahnya mengapa kita, kalau dalam Islam disunahkan untuk berkorban, untuk melatih jiwa kita agar tidak terlalu terikat oleh dunia. Melatih kita untuk menyapih dunia. Karena kalau tidak, kalau kita nyusu terus ke dunia, kita tidak akan jalan-jalan ilaihi roji'un. Kita tidak akan bergerak mendekat ke Allah. Maka banyak sarana oleh Allah diberikan biar kita ingat dan segera sadar tugas kita adalah kembali kepadanya. Dunia hanya media, hanya alat, hanya sarana. Jangan memberati kita dan jangan dijadikan tujuan. Nah, berkorban dan pengorbanan itu mendidik jiwa secara luar biasa untuk tidak terikat oleh dunia. Nah, teman-teman ada berapa tadi ya? Ternyata mentalitas orang yang rela berkorban itu ada banyak manfaatnya. Selain tadi merintis jalan untuk sukses, kemudian juga pembebasan diri dari ego, kemudian juga melahirkan jiwa yang penuh cinta, dan juga melatih kita untuk tidak terikat oleh dunia. Selanjutnya, ada lagi ternyata manfaatnya apa? Logika tirakat. Logika tirakat itu maksudnya apa? Berkorban. Ini adalah gaya hidup yang menggunakan logika tirakat. Logika tirakat itu apa? Tirakat mungkin kalau yang teman-teman Jawa sudah akrab ya. Istilah tirakat. Dekat dengan bahasa Jawa taroka. Taroka itu meninggalkan. Tirakat itu tarak. Jadi menjauh sebentar dari dunia, kenikmatan-kenikmatannya, hiruk pikuknya, untuk menggembleng diri pada saatnya kalau nanti sudah tangguh, kembali lagi ke kancah kehidupan nyata. Itu tirakat namanya. Nah, pengorbanan ini adalah salah satu modus, salah satu cara untuk bertirakat. Logika tirakat itu apa sih? Di situ saya tulis ada beberapa. Logika tirakat itu logikanya mirip orang yang puasa yang nanti pada saatnya akan buka puasa. Puasa itu kan orang yang sebenarnya dia bisa makan kalau pagi atau siang, uangnya banyak, tapi dia milih tidak makan. Ini kan tirakat. Wong yo dia bukan orang yang tidak punya, cuma dia milih tidak makan. Demi apa? Nanti ada kebahagiaan lebih besar, namanya buka puasa. Jadi ilustrasinya logika tirakat itu ya kita puasa demi buka puasa. Orang yang berkorban tadi kan begitu. Loh, kalau mau kamu nikmati kepemilikanmu apapun. Tapi ya hanya itu yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau tirakat sebentar, sudahlah yang kamu miliki biar dimanfaatkan dulu untuk orang lain yang lebih butuh. Nanti ada buka puasanya. Jadi kamu menahan dulu demi nanti. Sama dengan logika orang yang
melekan itu begadang demi istirahat yang lebih lelap. Tahajud itu kan ada juga efek begadangnya, tapi demi kebahagiaan yang lebih sejati. Ini kan tirakat, ada sengsaranya sedikit, tapi nanti bahagianya jauh lebih besar. Ada capeknya sedikit, ada laparnya sedikit, tapi nanti kalau buka luar biasa nikmatnya. Sakit demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Hari ini kan musimnya goes, musimnya sepedaan. Di mana-mana orang sepedaan. Lu sepedaan itu kan sakit, wong capek. Tapi banyak orang melakukan sepedaan. Nggak apa-apa, sakit sedikit, capek sedikit apa. Demi lebih sehat. Kalau boleh milih yang enak kan di rumah saja tidur, apalagi dingin-dingin seperti hari ini musimnya. Tapi kan pagi-pagi milih keluar, naik sepeda sampai jauh, sampai keringetan. Itu kan tidak enak sebenarnya, capek. Tapi demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Menyepi demi bisa tangguh. Nanti kalau sudah tidak sepi lagi, kalau sudah ramai. Ini uzlah. Uzlah itu kan orang menjauh dari dunia biar tidak tergoda. Kemudian melatih mental yang kuat, yang tangguh dari godaan. Kalau sudah tangguh, balik lagi ke dunia ramai. Dan dia sekarang sudah tidak tergoda lagi. Ini namanya berkorban. Namanya tirakat. Menahan demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Mau ngomong, mau komentar, mau ngeritik orang, ditahan dulu. Ini sebenarnya tidak enak. Tapi coba berkorban dulu, ditahan dulu, tirakat dulu, belajar dulu yang dalam sampai detail. Kalau sudah ngerti pasnya, baru ngomong, baru komen. Dan kemampuan semacam ini mungkin hari ini banyak kita butuhkan. Saya bilang tadi di depan, banyak orang yang tidak mau susah, tidak mau berkorban, tidak mau puasa, tidak enak sebentar saja. Menahan tidak enak sebentar saja untuk nanti bisa ada kebahagiaan yang lebih besar. Seandainya nanti jadi ngomong, jadi komen, itu sudah sangat berkualitas. Daripada sekedar ngomong, sekedar nulis, yang hasilnya hanya gegeran, tawuran, dan kisruh. Bahkan memang ada orang yang memang niatnya ngisruh. Nah, jadi berkorban itu melatih logika tirakat. Meninggalkan sesuatu demi kemanfaatan yang lebih besar saat nanti kembali. Ini tirakat. Memberi sesuatu demi kelegaan terlepasnya dari sesuatu dan kepuasan karena bisa membantu. Jadi sakit sebentar demi sehat yang sejati dan lebih panjang. Menyepi sebentar demi ketangguhan jiwa saat ramai. Menahan sebentar demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Nah, pengorbanan itu melatih jiwa tirakat ini. Karena modusnya pengorbanan itu kan modus tirakat. Jadi teman-teman, ternyata ini belum masuk ke korban yang penyembelihan itu. Kita masih ada di korban yang pengorbanan dalam hidup. Bagaimana pentingnya nilai pengorbanan dalam hidup. Ternyata secara umum berkorban itu penting dan luar biasa untuk hidup kita. Kalau mau diulang tadi dari depan, yang pertama pengorbanan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, pengorbanan itu adalah jalan kesuksesan. Yang ketiga, pengorbanan adalah manifestasi dari cinta. Yang keempat, pengorbanan membebaskan diri kita dari ego. Yang kelima, pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat dengan dunia. Dan yang keenam, pengorbanan adalah tirakat.
yaitu menahan sebentar, menjauh sebentar, sakit sebentar, puasa sebentar, demi kebahagiaan, demi buka puasa, demi kebenaran yang lebih manfaat pada akhirnya. Oke, baik. Itu tadi dasar-dasar konsep-konsep pengorbanan secara umum. Nah, kita lihat korban ini di level ranah praksis beragamanya. Maksudnya apa? Memahami korban itu bisa dari banyak sudut pandang. Jadi, tidak cuma mono, bahkan tidak cuma stereo. Kalau stereo kan hitam putih. Kalau mono itu hanya satu. Tapi ini banyak sudut pandang. Plural perspektif. Jadi korban dari sudut pandang apa, dari sisi apa, itu nanti cara membunyikannya kan berbeda. Kadang-kadang kita hari ini tidak setuju dengan orang ini kok ngomongnya begitu. Sebenarnya kita ternyata tidak melihat orang ini ngomong dari perspektif apa. Kita kesusu tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita tahu sudut pandang atau perspektifnya, mungkin kita setuju. Kalian melihat saya, karena kamu melihatnya dari depan, kelihatannya saya ini lengkap, ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya. Tapi orang yang ada di belakang saya terus bilang, loh saya kok cuma melihat rambut, wong dia ada di belakang. Kalau kita ngerti, oh iya kamu lihat rambut, wong kamu dari belakang. Saya melihat hidung, telinga, mulut karena saya dari depan. Hari ini banyak orang debat, diskusi, gegeran semacam ini. Dia tidak sadar bahwa, loh ya dia ngomongnya lihat rambut karena dia lihat dari belakang. Nah, kita menyisihkan aspek dari belakang ini, terus kita marah-marah. Wong saya lihat sendiri, ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, kok kamu bilangnya hanya rambut? Yang lihat hanya rambut juga marah. Loh saya juga lihat sendiri. Adanya hanya rambut, telinganya ndak ada. Hidungnya ndak ada. Mulutnya ndak ada. Dia lihat dari belakang, yang sana lihatnya dari depan. Yang dari belakang sama dari depannya disingkirkan, terus rame. Padahal kalau sama-sama sadar, oh iya ya kamu lihatnya dari belakang sih. Pantes hanya kelihatan rambut. Saya lihatnya dari depan. Kelihatannya wajah. Nah, makanya penting melihat ranah ngomongnya, ranah diskusinya ada di mana. Yang pertama, orang bisa membahas korban ini dari aspek kepercayaan dan kepatuhan, keimanan dan ketaatan. Kalau ini ya sifatnya apa yang disampaikan oleh agama dan ajaran-ajarannya dipercaya dan dijalankan. Aspek pertama ini karena memang ya dasarnya agama ya kepercayaan, kepatuhan. Jadi ada orang yang ngomongnya level ini. Agama nyuruh korban ya berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Berkorbanlah ya. Percaya dan patuh. Oke, kalau ada orang ngomong pokoknya kita harus berkorban. Al-Quran bilang begitu. Ya, ini orang bicaranya di level keimanan dan kepatuhan. Ada yang kedua, berbicara di level pengertian dan pemahaman. Kalau ini biasanya tidak sekedar ikut otoritas yang dipercaya, tapi juga berpikir, menganalisis, mempelajari sehingga paham. Ini level kedua. Akal budinya dimainkan untuk keimanannya. Kalau dalam bahasa Inggris, istilahnya faith seeking understanding. Keimanan yang mencari pemahaman. Mengapa sih? Dalilnya ada, tapi maksudnya dalil itu apa dan kemana sih? Nah, ini namanya level 2, level pemahaman. Ada yang ketiga,
ketiga, level hikmah. Kalau level hikmah ini dicari, dilacak dua hal. Yang pertama manfaatnya, yang kedua barokahnya. Jadi saya mendefinisikan sederhana, hikmah itu mengejar manfaat dan barokah dari sesuatu. Barokah itu kan manfaat yang di luar kalkulasi normal. Itu namanya barokah. Kalau saya gajinya 1 juta, sementara 1 hari saya habisnya 10.000, maka di akhir bulan uang saya defisit berapa, lebih berapa, atau tinggal berapa, atau kurang berapa. Itu kalkulasi pas, namanya manfaat. Tapi ada kalanya barokah. Barokah itu kalkulasinya tidak persis seperti itu. Harusnya kalau uangku cuma 1 juta, ini sebulan tidak nyampe. Tapi kok ya nyampe ya? Harusnya kalau cuma ngajinya sedikit, jarang baca, ilmu pun cuma ini aja. Tapi kok rasanya jadi luas ya sekarang. Itu namanya barokah. Nah, jadi membahas kurban selain level pemahaman bisa level hikmah. Manfaatnya kurban apa? Misalnya dengan berkorban orang terlatih untuk peduli sesama. Dengan berkorban yang fakir miskin kemudian paling tidak setahun sekali dapat makanan enak misalnya. Itu kan manfaat, kalkulasi-kalkulasi yang bisa dihitung. Tapi bisa juga barokah. Barokah ini di luar kalkulasi, tiba-tiba hadir. Barokah selalu kita mintakan pada Allah biar oleh Allah dihadirkan. Misalnya, wah barokahnya korban ya, sekarang orang sini jadi rukun. Ini barokah namanya. Kalau kemarin agak sikut-sikutan, tapi begitu bareng-bareng berkorban, terus ini jadi rukun. Itu namanya barokah. Tidak terduga. Wah, gara-gara misalnya kita nyari hikmahnya virus corona, itu nanti bisa level manfaat, bisa level barokah. Manfaat itu kalkulasi-kalkulasi rasionalnya, jadi gunanya yang bisa dijangkau oleh akal pikiran itu manfaat. Tapi ada manfaat yang tidak terduga, tidak terjangkau, harusnya tidak seluas itu, sepanjang itu. Itu namanya barokah. Nanti dalam kurban juga ada. Ada manfaatnya, ada barokahnya. Ini kalau kita tidak ngerti level ngomongnya, terus kalau ada orang misalnya ngomong level barokah, terus marah-marah. Hubungannya apa? Kurban sama toleransi, kurban sama kerukunan, tidak nyambung sama sekali. Kurban itu ya bla 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 bla. Nah, itu kurang sadar level pembicaraan. Ya kurban itu yang penting ada dalilnya, dijalankan, kita patuhi. Perintahnya Allah kan sudah. Iya, kamu benar. Tapi kamu ada di level kepercayaan dan kepatuhan. Nanti ada ahli tafsir, para ulama yang menjelaskan A, B, C, Z detailnya. Biasanya itu level pemahaman. Oke, ini untuk mengingatkan saja. Nah, kita masuk sekarang ke motifnya orang berkorban. Saya tadi bilang di depan ya, saya tidak cerita detail tentang apa dan bagaimana korban itu. Silahkan membuka kitab-kitab fikih sendiri, kita langsung masuk ke hikmah analisis filosofisnya. Nah, orang yang berkorban ini kalau kita baca ada motif-motifnya. Ini namanya level-level niatnya. Ini untuk mungkin ada di antara kita yang tahun ini berkorban, ayo ditata lagi kita ada di jenjang niat yang mana. Yang pertama, level norma. Level norma ini orang yang berkorban yang niatnya menjalankan norma.
Ya wis aturannya begitu. Kayak tadi ya, dalilnya begitu ya saya jalan. Level normatifnya. Tindakan yang dilakukan karena menjalankan norma. Itu level normatifnya. Ada yang kedua, level responsibility. Kalau ini tidak sekedar menjalankan, tapi adanya rasa tanggung jawab, rasa kewajiban. Sebagai seorang muslim yang mampu, ya pantesnya aku ini korban. Demi kepedulian pada sesama. Ini namanya niat level 2, responsibility. Rasa wajib. Sebagai orang yang punya kemampuan. Yang ketiga, ada level reward and exchange. Kalau ini melakukan ibadah korban dengan niat menunggu reward dan exchange. Menunggu balasan, entah dalam bentuk pahala di akhirat nanti maupun pahala konkret di dunia ini. Kayak kita kalau sedekah terus, wah ini saya sedekah 1.000 nanti baliknya 700.000. Saya tunggu, pasti balik 700.000. Itu niat menunggu reward and exchange. Menunggu balasan dan gantinya dari Allah. Nah, itu yang ketiga. Apa salah Pak begitu? Ya enggak. Ya memang levelnya beda. Sama level-level niat yang lain. Apa salah Pak kalau saya hanya menjalankan kewajiban? Atau apa salah saya kalau hanya normatif saja? Enggak. Cuma levelnya memang beda. Dan yang terakhir, yang kita sebut ikhlas. Melakukan korban dengan kesadaran karena Allah dan untuk Allah. God only consciousness. Jadi kita menyebutnya ikhlas. Nah, silahkan, kemungkinan ada teman-teman yang tahun ini berkorban atau tahun-tahun yang akan datang, dipetani sendiri niatnya ada di posisi mana. Di posisi normatif, posisi kewajiban saja, atau menunggu balasan, atau ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah saja dan untuk Allah saja. Pak, saya korban itu ikhlas kok Pak. Karena Allah saja. Siapa tahu nanti oleh Allah dibalas. Oh ya dibalas ya berarti itu reward and exchange. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah tidak nunggu. Balasannya apa, nanti diberi apa. Insya Allah Allah ngerti yang terbaik. Allah akan memberikan. Nah, kalau ada Allah yang memberikan ya berarti kita nunggu pemberian. Reward and exchange. Ya memang tidak mudah untuk ikhlas total. Tapi rumusnya adalah ayo beramal baik sampai ikhlas. Jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. Kalau nunggu ikhlas baru beramal, tidak beramal nanti. Jalankan saja kebaikan, lama-lama ya bisa ikhlas. Yang penting korban ya, meskipun masih normatif, meskipun responsibility karena kewajiban ya muslim ya gimana lagi ya korban. Atau saya menunggu balasan Pak di dunia ini atau di akhirat nanti ya tidak apa-apa. Yang penting berkorbanlah sesuai yang diajarkan. Bahkan Kanjeng Nabi kan barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau korban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Baik. Itu dari level niatnya. Sekarang masuk ke maknanya. Di situ saya beri judul makna implisitnya. Kalau makna eksplisitnya kan sudah banyak di banyak buku. Sekarang kita lihat di balik kesediaan kita
yang mau berkorban itu sebenarnya implisit di situ ada makna-makna. Yang pertama apa? Pengakuan kita, syahadat kita tentang Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus kelemahan kita, kebutuhan kita di hadapannya. Jadi Allah memerintah kita dan kita jalankan. Kita mau menjalankan, itu menunjukkan bahwa kita, ya, saya akui Allah Tuhan Maha Kuasa. Jadi di antara manifestasi dari syahadat, yaitu pengakuan akan Allah sebagai Tuhan, itu ya menjalankan perintahnya. Makanya rukun Islam itu yang pertama syahadat. Syahadat itu berarti apa? Engkau menegaskan diri mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Buktinya apa? Perintahnya mau kamu jalankan. Jadi pengakuan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, kita buktikan dengan jalan mau menjalankan perintahnya, antara lain untuk berkorban. Yang kedua, korban menunjukkan kerelaan seorang hamba atas segala ketetapannya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Tapi kadang-kadang kalau diputuskan apa oleh Allah, kita protes, kita komplain, kita tidak mau terima. Itu namanya tidak raditu. Pak, eman-eman Pak, kambingnya, eman-eman uangnya, eman-eman sapinya. Berarti tidak rela. Kemudian dibalik kesediaan kita untuk korban adalah kesediaan kita untuk dekat dengannya. Tadi di depan dijelaskan bahwa korban itu manifestasi dari cinta. Orang yang mencintai itu menjalankan apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai tanpa pamrih apapun, asal selalu disayang, selalu dekat dengan yang dia cintai. Maka berkorban hakikatnya menunjukkan rasa cinta kita, bukti dari cinta kita kepadanya. Yang keempat, berkorban adalah pembebasan diri dari selainnya. Jadi karena tadi kita akui Allah satu-satunya, kita rela dengan segala ketetapannya, kita cintai Dia dan kita ingin selalu dekat dengannya, antara lain dengan korban, maka di balik itu semua akan tampak bahwa kita membebaskan diri dari apapun selain darinya. Jadi hanya satu tinggal yang tersisa, yaitu Allah saja. Itu makna implisit korban ada di situ. Yang terakhir, makna implisit korban adalah spiritualisasi hidup dan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekeliling kita. Spiritualisasi itu begini. Kalau kita punya uang, kemudian kita beli untuk makan ke warung, ini kan namanya bukan spiritualisasi, ya biasa saja manfaatnya uang. Tapi kalau kita bawa dia untuk sedekah pada tetangga kita yang berhari-hari tidak makan, ini uang ini sekarang bernilai spiritual. Kita naikkan derajatnya ke level spiritual. Kita transendenkan menuju Allah. Kalau kambing kita sembelih kemudian kita makan bareng-bareng, ya itulah fungsinya kambing untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi levelnya level dunia. Tapi kalau kambing ini kita jadikan media untuk menjalankan perintah Allah sesuai keinginannya, kemudian kita ikutkan korban, maka kambing ini kita spiritualkan. Levelnya sekarang level spiritual.
tidak lagi duniawi. Kalau cuma nyate-nyate bareng teman tadi itu levelnya masih level dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia. Tapi begitu kita jadikan dia binatang korban, maka dia sedang menjalankan tugas untuk memenuhi perintahnya Allah. Itu namanya dispiritualkan. Kita juga sebagai yang berkorban sedang mengalami proses spiritualisasi. Karena kita tidak terkungkung oleh rumus-rumus dunia, tapi kita lampaui rumus dunia itu untuk menuju spiritual, antara lain dengan cara berkorban. Jadi, hidup yang spiritual dengan cara menjalankan perintah dan larangannya, namanya spiritualisasi. Kita menjadi spiritual, binatang yang kita korbankan juga menjelma ke level spiritual, tidak lagi yang duniawi. Itu namanya spiritualisasi. Oke, ini makna implisitnya. Nanti bisa dikejar detailnya di falsafah tasyri'. Makanya kalau teman-teman baca di antara dalilnya kurban itu kan ada yang mengarah ke makna spiritualisasi. Makna spiritualisasi itu kan misalnya begini. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jangan dilihat dagingnya atau darahnya, karena bukan daging dan darah itu yang sampai pada Allah, tapi yang diperoleh adalah takwanya. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaannya. Ini namanya mengalami proses spiritualisasi. Hakikatnya cuma ngedum daging, tapi jangan dilihat dagingnya. Di balik itu ada makna ketakwaan dan spiritualitas. Jadi itu makna-makna implisit dari kurban. Nah, terakhir, tentang kurban ini ternyata kalau kita rangkum dari depan tadi, menurut saya aktivitas kita menjalankan ibadah kurban itu di antara hikmahnya adalah mendidik kita sebagai manusia dengan segala fitrah dan situasi kita. Jadi, pendidikan apa saja sih yang bisa kita peroleh dari ibadah kurban ini? Yang pertama, pendidikan tentang sunnatullah dalam mengejar cita-cita. Tadi di depan saya bilang ya, bahwa hidup ini secara sunnatullah butuh pengorbanan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan tentang kesediaan untuk tirakat. Sakit sebentar, tidak enak sebentar, demi kebahagiaan, demi kesejatian yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang ketidakterikatan duniawi. Tadi di depan sudah dijelaskan ya. Selanjutnya pelajaran tentang cinta. Kemudian juga pelajaran tentang keikhlasan. Kemudian juga pelajaran pendidikan tentang keimanan dan kepatuhan. Nah, jadi ada banyak makna yang bisa kita ambil dari ibadah kurban yang kita lakukan. Makanya biar aktivitas kita melakukan kurban ini tidak sekedar aktivitas fisik yang menyembelih dan makan-makan, tapi ada baiknya kita masuk lebih dalam ke hikmah, manfaat, dan barokah dari kurban.